Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutip hadisnya dari terjemah Irsyadul Ibad. Silakan yang punya, nanti dibuka di halaman 736. Insya Allah ini hadis dikutip oleh seorang ulama besar, pengarang kitab Irsyadul Ibad. Ini saya kutip dari terjemahnya. Insya Allah sahih. Hadis yang pertama, Imran bin Husain radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan umatku, bukan termasuk, tidak termasuk umatku. Siapa? Mang tatayyara, orang yang mempercayakan nasibnya tatayyara pada burung, aututuyira lahu, atau orang yang meminta orang lain agar menunjukkan nasibnya dengan burung. Ramalah pakai burung. Autakahana, atau orang yang meramal. Autukuhina lahu, atau meminta orang lain agar diramal nasibnya. Ini Rasulullah jelas, laisa minna, tidak termasuk umat kami. Kalau tidak dianggap umat Nabi Muhammad, lantas umat siapa? Nabi kita Nabi Muhammad. Rasulullah nggak mengakui. Ke siapa orang tadi itu? Aus-sahara, siapa lagi yang dianggap bukan umat Nabi Muhammad? Aus-sahara, menyihir. Aus-sukhira lahu, atau memerintah orang lain untuk berbuat sihir demi keperluannya sendiri. Lanjut Rasulullah, siapa lagi? Waman ada kahinan, barang siapa yang datang kepada kahinan, tukang ramal. Maksud tadi, yakin saja sama Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih terbaik untuk kita. Husnuzon, keluarga sakit melulu, dicoba terus, udah husnuzon, Allah punya rencana untuk kita yang terbaik. Waman ata kahinan, datang nih kahinan, wong ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lantas membenarkan apa yang dikatakannya itu, meyakini, mempercayai. Ini Rasulullah jelas, laisa minna, bukan termasuk umat kami. Dan harus percaya pada Allah dan Rasulnya. Jangan sama kahinan, peramal, bercandaan. Jangan bercandaan, peramal bercandaan. Faqad kafara, Rasulullah menyatakan orang yang seperti itu di atas tadi itu, faqad kafara, sungguh dia telah ingkar, kafir, bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak percaya dengan Al-Qur'an. Dianggap ingkar, dianggap kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada tukang nebak, au kahinan,
atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lantas membenarkan apa yang dikatakannya, mempercayainya, meyakininya pada si peramal itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad kafaru bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Hakim dan Ibnu Majah. Insyaallah hadisnya sahih. Udah jangan percaya sama apapun peramal kayak. Ya Bang Adin, percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu terbaik, memberikan terbaik untuk kita. Husnuzon sama Allah. Saya dicoba terus dengan musibah, sabar. Siapa tahu Allah punya rencana terbaik untuk kita. Sabar. Jangan lupa dekati Allah terus. Doa. Sabar. Doa yang gak pernah. Doa yang bisa merubah nasib kita kan doa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada tukang ramal. Ya betul, tukang ramal. Fasa'alahu an syai'in, nanya dah tuh tentang sesuatu, nasibkah, gimana nanti saya lah misalnya itu. Fasaddaqahu, lantas ia membenarkan ucapan si peramal ini, meyakininya, mempercayainya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tidak diterima sholatnya itu arba'ina. Berapa bu? Arba'ina bu? Arba'ina. Pertama, arba'ina berapa? 14. 40. Bahasa apa teman? Arba'ina 40 yauman, 40 hari. Itu percayain, mempercayainya. Itu nanya aja udah kena ini. Arba'ina yauman. Kita kan punya Allah yang maha tahu segalanya. Minta sama Allah, ya Allah, jadikan anak keturunan kami, ya Allah, nasibnya baik, jadi orang kaya yang dermawan. Minta sama Allah, serahkan sama Allah. Tugas kita meminta sama Allah, jangan maksa Allah. Bu, ngerti nggak bu? Masya Allah bu, udah doa anak biar kaya raya, biar kaya dermawan, kok nggak kaya kayak anak saya. Allah tahu rencananya yang terbaik untuk keturunan kita. Serahkan sama kita, tugasnya minta, memohon, dah itu. Maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima, yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya pernah sampaikan hadis ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Guru dan muridnya nih meriwayatkan hadis ini, artinya insyaallah muttafaqun alaih, sahih, kuat. Apa itu hadisnya? Istanibus sab'a al-mubiqati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanibu, hindari
Jauhi 7 al-mubiqati, perbuatan yang membinasakan, yang menghancurkan kita. Ada 7 nih. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Lantas sahabat nanya, ya Rasul, apa aja ya Rasul 7 itu yang menghancurkan, yang membinasakan? Qala, lantas Rasulullah bersabda, asyirku billah. Pertama, posisi pertama, syirik, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah, menyembah pada selain Allah, meyakini pada selain Allah. Hati-hati nih. Jelas saya bolak-balik itu jelasin, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya syirik, musyrik itu la zulmun, kezoliman, azimun, besar. Nah, main-main itu dengan musyrik, menyembah pada selain Allah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihru, sihir, mempelajari sihir, mempraktekkan sihir, meminta orang lain agar disihir. Kena itu. Wa qaslun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh jiwa allati harramallahu illa bil haqq, yang diharamkan oleh Allah illa bil haqq, kecuali dengan alasan tepat. Kita diserang, kita membela diri, terpaksalah kita membunuh, itu illa bil haq. Perang boleh membunuh karena kita berperang dan lain sebagainya. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati nih, 7 ini jangan sampai diperbuat. Waklur riba, memakan riba. Tuh, riba apa, Bu? Tuh, ngantuk ya. Aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, jangan sekali-kali makan harta anak yatim. Jelas, sudah sering bolak-balik jelas itu. Jangan coba-coba makan harta anak yatim, apalagi maaf kalau jadi pengurus anak yatim, hati-hati itu. Salah sedikit aja kita makan, aduh, makan api itu di dalam perutnya. Makan harta anak yatim. Yang keenam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tawalli yaumaz zahfi, kabur dari medan peperangan, takut mati. Lihat musuhnya kuat, kabur dan mundur. Itu munafik begitu loh. Ayo kita perang, membela agama Allah. Di medan perang, musuhnya gede banyak, kabur dia mundur. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh berzina pada siapa? Wanita mukmin yang baik. Jangan sampai karena kita benci sama seseorang, kita carilah kesalahan-kesalahannya, menuduhlah dia berzina, padahal enggak. Apalagi yang dituduh ada wanita mukmin yang solehah. Ini termasuk 7 yang merusak, yang menghancurkan diri kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, hadis yang kelima, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Utsman bin Al-As pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, yaqul kana li Dawud nabiyallah sa'atun yuqizu fiha ahlahu. Nabi Allah Dawud alaihissalam itu mempunyai waktu tertentu untuk membangunkan keluarganya sholat malam.
Yaqul, beliau berkata, ya ala Daud, wahai keluarga Daud, qumu fasallu, bangunlah dan salatlah, fa inna hadhihi sa'atan, sebab sesungguhnya pada saat ini Allah Subhanahu wa taala yastajibullahu fiha ad-du'a, mengabulkan doa. Bangunin keluarganya itu sepertiga malam, suruh bangun tahajud, minta sama Allah. Ini keluarga Daud itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mengecualikan illa lisahirin aw ashirin, kecuali doanya orang yang sihir, orang yang pemungut cukai, orang sihir, itu doa tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat ayat Al-Qur'an. Untuk besok saja kita nggak tahu, sehingga Allah memerintahkan di dalam surat Al-Kahfi, pegang dulu ayat ini. Tidak ada manusia yang tahu untuk besok, kejadian besok. Tapi pas benar itu kebetulan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 23, 24, Allah berpesan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala taqulanna, jangan kau katakan, li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan, kepada sesuatu besok saya akan melakukan. Itu nggak boleh. Kepastian hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahkan Allah? Illa, kecuali kau katakan insya Allah, illa ayyasha Allah, jika Allah menghendaki. Kalau kita nih janji sama orang apapun, katakan, jangan sampai lupa insya Allah. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.